Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Bagas dari Coding Asik. Di video ini gua akan membahas tentang session di Code Inti Terempat. Dan kurang lebih pembahasannya akan kita bahas nih kayak gini. So, simak video ini dari awal sampai akhir ya. Pada video sebelumnya, gue udah bahas tentang login dan password hash, di mana kalian udah menerapkan verifikasi dan mengamankan lebih dengan password hash. Nah, kali ini akan lebih menarik di mana kita akan bahas tentang session. Session ini adalah mekanisme di mana kita bisa menyimpan data-data itu di dalam browser yang kita punya. Contoh kalian pakai Chrome dan sebagainya. Kalian bisa menyimpan data itu. Dan kemudian kalian bisa olah data itu untuk memanipulasi data atau manipulasi website yang kalian punya. Tapi sebelum kalian lanjut, buat kalian yang mungkin baru gabung dan lihat channel ini tuh membahas tentang pemrograman website dari awal dan tentunya untuk pemula. Buat kalian yang tertarik, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya tentang pemrograman website. Langsung aja pembahasannya tentang session di Code Inti Terempat. Check this out. Ya, seperti yang telah dijelaskan, session adalah metode di mana kita bisa menyimpan data ke browser. Jadi kita bisa gunakan itu untuk manipulasi dan sebagainya. Misalnya gini, ini adalah dashboard dari admin LT yang telah kita edit. Nanti jika kalian belum tampilan gini, kalian bisa manual edit dan sebagainya. Cari aja, di sini ada general, kemudian ada berbagai template yang bisa kalian pakai. Nanti pengennya kayak gini, ketika login tuh muncul welcome, kemudian nama usernya siapa atau by username dan sebagainya. Nah, itu diambil dari database, kemudian masuk ke session dan ditampilkan ke view. Mekanismenya jadinya kayak gitu. Nah, langkah yang pertama adalah kalian buka dokumentasi CI4 nya, kemudian kalian cari nih session library. Kita akan ambil beberapa di sini. Nah, langkah yang pertama juga itu kita harus load sessionnya di controller. Kita copy aja yang bagian ini, kemudian kita masuk ke codingannya. Nah, di sini taruh di bagian construct ya. Paste aja. Kita akan buat variabel baru di sini dengan nama $session biar nanti bisa kepakai untuk semuanya. Berarti di sini harusnya this session. Ini config-nya hapus saja, nggak masalah. Kemudian langkah selanjutnya adalah di mana kita akan set sessionnya. Jadi nanti data-data yang ada di database akan tersimpan ya. Kita akan membuat session. Ke dokumentasi lagi, kemudian kalian cari aja di sini gimana caranya menampilkan atau set session gitu kan. Nah, di sini ada session array. Ini copy aja. Oke, ini masuk ke sini. Ini paste. Berarti kan ini berbentuk array. Oke, yang pertama ini diubah dulu jadi this. Kita buat array baru. Misal ini ada $data session sama dengan array ini. Kemudian key yang pertama adalah ini nama sessionnya ya, berarti misal buat username username. Nah, kita isiin dengan apa yang ada di database, berarti $data ini ya, $data. Kemudian di database kan ada namanya username ya, username. Oke. Kemudian gua mau nyimpen juga yang kedua adalah nama. Berarti di sini kita ganti aja nama. Kalau password nggak usah, nggak masalah. Kemudian di sini ini ditaruh ke set sessionnya. Oke. Nah, untuk mekanisme pembuatan session ini udah berhasil kalau kayak gini. Nah, selanjutnya adalah kita menampilkan di yaitu beranda atau home. Berarti kita harus dulu load session di home-nya biar nanti untuk session di view-nya itu bekerja. Jadi copy aja bagian service, oke, atau semuanya jangan masalah, home, kemudian paste, ini ya, kemudian paste. Nah, yang ini kita hapus, yang nggak penting ya, kita hapus aja. Sisain yang service, oke. Nah, setelah ini kita buka view-nya, berarti view home. Nah, cara menempelkan sessionnya dengan cara kayak gini. Ini misalnya ganti welcome, jadi welcome admin misalnya, berarti kita bayar nama aja nggak masalah. Caranya echo biasa begini, terus pakai session yang bawaan dari PHP nggak salah, nggak usah di bawaan CI.
session kayak gini, kemudian namanya apa? Namanya berarti kan set username atau set nama, nggak masalah. Oke, kalau udah jangan lupa tutup. Welcome di sistem penjualan. Oke, harusnya jadi. Kemudian kita coba refresh halamannya, kita masuk ke login karena kita datanya itu by database ya, berarti kita harus login dulu. Username-nya adalah coding asik, password-nya sama coding asik. Sign in. Nah, di sini welcome coding asik di sistem penjualan. Berarti dengan cara ini kita udah berhasil menampilkan session. Oke, langkah selanjutnya adalah dimana kita akan membuat fungsi logout atau sign in out ini ya. Ini kita fungsikan. Fungsi ini juga nanti akan mengembalikan ke kontrol login, kemudian ke halaman login juga, dan akan menghapus session. Fungsi sign out itu kayak gitu. Caranya berarti kita buka ke sini. Ini berada di header. Kemudian kalian cari aja tulisan sign in out, oke ya. Sampai sini, kemudian di hrefnya kita arahkan berarti php echo base URL, oke. Kemudian kita nanti akan buat metode baru dengan nama misal logoutnya apa, logout kayak gini. Jangan lupa tutupnya. Oke, aman. Berarti kita harus ke kontrol lagi. Kita buat fungsi logout. Ini tutupnya. Oke, sini. Function logout. Oke, yang ini dihapus saja. Nah, untuk fungsi logoutnya itu kita coba ke dokumentasi lagi biar kalian paham. Nanti biar nggak lupa juga. Fungsi untuk menghapus sessionnya adalah di sini. Kalau hanya session misal nama, kemudian username, kita pakainya unset. Tapi kalau untuk semuanya kita pakainya adalah destroy. Nah, ini kita destroy session. Jadi nanti otomatis semua session yang ada di browser atau yang telah kalian buat itu akan terhapus. Kita copy aja di sini. Di sini this session destroy. Oke, aman. Nah, setelah dihapus sessionnya, kita akan redirect ke login lagi. Berarti return redirect login. Oke, sampai sini kita coba. Kita akses atau kita refresh. Kemudian kita akses sign in out. Harusnya destroy-nya hilang untuk sesinya dan masuk ke login. Nah, kita pembuktian nih apakah sesinya masih ada atau enggak. Kita langsung aja buka kayak gini ya. Dengan home. Oke, maka akan muncul gini, ses nama tidak terdefinisi. Itu karena kita belum set session by login. Tapi kalau kita udah masukin login, maka akan muncul adalah namanya, berarti ses nama. Welcome coding asik. Itu bedanya kayak gitu. Nah, untuk tutorial dari session ini, gua rasa udah cukup sih, gimana kita bisa menambahkan, kemudian bisa menampilkan, dan kemudian kita bisa destroy alias menghapus keseluruhan session. Kemudian di next selanjutnya adalah kita akan menambahkan akses masuk. Jadi akses masuknya tuh kayak gini. Ketika kita belum ada session, harusnya kan nggak bisa masuk ke home-nya atau masuk ke menu-menu dari ini beranda dan barang, itu harusnya nggak bisa. Nah, maka next tutorial kita akan batasi di mana user yang belum login itu nggak bisa masuk. Oke, tunggu aja ya video selanjutnya. Setelah kalian lihat video ini, gue boleh ambil kesimpulan bahwa session ini sangat penting diterapkan di dalam sebuah website. Karena kalian bisa memanipulasi data atau menyimpan data dan sebagainya di dalam browser kalian. Ini sangat penting. Kalau gue kasusnya adalah dimana gue bisa menampilkan username atau nama di dalam sistem yang gue pakai. Pasti ini sangat menarik untuk desain dari website kalian. Jadi lebih friendly untuk si user. So, jangan lupa terapin session ini di sistem yang kalian buat sekarang juga. Jika kalian telah nonton video ini dan merasa bermanfaat, kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga jika yang belum subscribe. Dan jangan lupa kunjungi juga @codingasik di Instagram, karena di situ gue juga berbagi info-info menarik tentang pemrograman website, tentunya untuk pemula. Oke, gua Bagas dari Coding Asik. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye.